Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita jumpa lagi pagi ini dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Terima kasih Tuhan berikan lagi kita kesempatan untuk berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, merasakan indahnya bersekutu bersama-sama Tuhan. Bapa yang ada dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan berkati kami pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini. Kami mau awali hari yang baru ini dengan berdoa bersama, menikmati firman Tuhan, dan merasakan indahnya bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mohon Roh Kudus yang akan memimpin seluruh acara doa ini dari awal sampai selesainya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Surat Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat telah diberi tema perhentian untuk orang-orang saleh dalam Kristus. Ayat yang pertama ditulis, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sekali lagi, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Puji Tuhan, saudara, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, masih ada dua bagian lagi dalam sejarah Israel. Yaitu yang pertama kita lihat pengembaraan di padang gurun. Dan yang kedua masuk ke dalam tanah perhentian, yaitu negeri Kanaan. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu berarti sudah selesai. Tidak, masih ada lagi dua bagian. Yang pertama, bagaimana mereka mengembara di padang gurun. Dan yang kedua, bagaimana mereka masuk ke dalam tanah perhentian, yaitu negeri Kanaan. Kedua bagian ini menjadi gambaran kehidupan Kristen, yakni bagian di mana kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang membebaskan orang dari Mesir, yang berbicara tentang dosa, dan bagaimana kita mengenal Kristus sebagai imam dan raja di dalam sorga yang menguduskan dan menyelamatkan kita dengan sempurna dan memimpin kita ke dalam kekudusan hadirat Allah. Orang percaya itu telah keluar dari Mesir dan maju menuju negeri yang Tuhan janjikan. Tetapi bahayanya kalau kita jatuh dalam perjalanan seperti halnya ribuan orang telah jatuh di padang gurun. Nah, maksud ayat tadi agar kita jangan merasa puas diri dengan bagian yang pertama, yaitu keluar dari Mesir. Tetapi kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian yang dijanjikan itu, yaitu kemenangan yang sempurna. Haleluya. Saya bacakan ayat yang ke-12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Haleluya. Firman Allah menentukan siapa yang akan memasuki perhentian Allah. Firman ini merupakan pedang tajam yang menusuk sampai ke dalam hati sanubari kita untuk mengetahui apakah pikiran kita, apakah motivasi kita itu rohani atau tidak. Pedang ini bermata dua yang memotong untuk menyelamatkan kehidupan kita atau yang menghukum kita untuk mengalami kematian kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Allah ingatkan kita bahwa roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Oleh karena itu, tanggapan kita terhadap firman Allah seharusnya lebih mendekatkan kita kepada Yesus sebagai imam besar kita. Puji Tuhan. Nah, Alkitab adalah firman Allah yang menempelak hati dan dosa. Firman itu menyucikan hati nurani. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perumpamaan tentang pokok anggur. Perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Haleluya. Saudara, ranting yang berbuah, Tuhan Yesus katakan ranting itu sudah bersih karena perkataan firman. Firman itu menguduskan kita, dan firman itu adalah kebenaran. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, Yesus ketika berdoa kepada Bapanya, dalam ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Puji Tuhan, saudara, firman itu memperbaiki yang salah dan mengajarkan yang benar. Ini tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, firman Tuhan itu menghibur dan menguatkan kita.
Firman itu menunjukkan jalan keselamatan dan memimpin kita menuju surga. Oleh sebab itu, kita harus menyelidiki, kita harus memikirkan, dan kita harus taat kepada firman. Nah, itu ada dalam hati kita agar jangan kita berdosa kepada Allah. Sebagaimana yang dicatat dalam Mazmur 119 ayat yang 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Puji Tuhan, rupanya pemazmur ini ingatkan kita supaya di dalam hati kita simpan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam hati kita, supaya dalam hati kita keluar dari mulut kita perkataan-perkataan firman. Perkataan-perkataan firman adalah perkataan yang memberkati orang yang mendengarkan. Perkataan firman juga adalah menguatkan kita. Mazmur 37 ayat 31 katakan, firman Tuhan membuat langkah kita tidak tergelincir. Berarti firman Tuhan menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Cintailah firman Tuhan. Tetaplah pegang firman Tuhan. Simpan firman Tuhan itu di dalam hati. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian. Kita percaya firman Tuhan menghidupkan kita. Firman Tuhan menuntun kita kepada kekekalan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau memberkati kami pagi ini dengan firman Tuhan, dan hamba-Mu berdoa buat semua mereka yang mengikuti acara doa pagi hari ini. Tuhan berkati, baik jasmani terlebih rohani. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan yang hari ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, baik mereka dirawat di rumah sakit atau mereka yang beristirahat di rumah. Tuhan, lawat mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Hamba-Mu berdoa buat rumah tangga Kristen, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu. Tuhan berkati, cukupkan keperluan mereka. Tambahkan sukacita sorgawi ya Tuhan Yesus. Buat anak-anak sekolah, Tuhan berkati, berikan kepintaran supaya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa kalau ada jemaat yang belum bekerja, Tuhan buka jalan, nyatakan kemurahan Tuhan, biar mereka dapat diterima, dapat bekerja, dan menikmati kebaikan Tuhan. Buat mereka yang sudah bekerja, Tuhan berikan mereka ketetapan untuk jujur, tetap setia, berpegang kepada firman Tuhan, biar mereka diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati. Ada roh takut akan Tuhan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.